beri hormat kepada Ibu John Juri dan kepada Ibu Kepala Sekolah dan seluruh yang telah hadir di tempat yang dimuliakan ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah sirah nabawiyah tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam dilahirkan di sebuah tempat yang bernama Padan Arab, di mana tempat itu ialah dikuasai oleh raja yang tangguh dan sangat berkuasa. Raja tersebut ialah di tempat itu yang bernama di masa Babilonia, di mana tempat itu dikuasai oleh raja itu yang diberi nama Raja Namrud. Raja Namrud ialah raja yang sangat berkuasa di negara itu. Sebelum Raja Namrud berkata, Raja Namrud pernah bermimpi bahwa di dalam mimpinya tersebut datanglah sebuah anak laki-laki dari dalam sebuah jendela yang melompat ke dalam rumahnya. Ia mengambil sebuah mahkota milik Raja Namrud. Setelah ia mengambil mahkota raja milik Raja Namrud, ia pun memecahkan dengan berkeping-keping. Lalu terbangunnya Raja Namrud keesok harinya memanggil peramal untuk mentafsir apa arti mimpinya. Setelah ditafsir oleh peramal tersebut bahwa mimpi Raja Namrud tersebut ialah di mana anak lelaki tersebut ketika sudah lahir ke dunia akan menghancurkan seluruh kerajaan dan kekuasaan Raja Namrud. Sontak mendengar itu, Raja Namrud pun marah. Ia mengatakan kepada prajuritnya, "Wahai prajurit-prajuritku, bunuhlah setiap anak laki-laki yang lahir ke dunia." Setelah mendengar itu, prajurit pun membunuh semua anak laki-laki yang lahir ke dunia. Dan saat lahirnya Nabi Ibrahim alaihissalam, kedua orang tuanya membawa Nabi Ibrahim ke dalam sebuah gua, di mana gua tersebut ia dari sejak bayi hingga remaja tidak pernah melihat dunia luar. Setelah itu, saat ia remaja, ia mengatakan kepada ayahnya, "Ayah, mengapa seluruh rakyat dan Raja Namrud itu menyembah berhala?" ucap sang Nabi Ibrahim. Lalu ayahnya menjawab, "Ya Ibrahim, itulah Tuhan kita, itulah Tuhan yang harus engkau sembah," ucap ayahnya. Lalu Nabi Ibrahim berkata, "Mengapa ayah, sedangkan patung berhala tersebut tidak bisa berbicara, tidak bisa mendengar, tidak bisa menolong umat-umatnya, mengapa kita harus menyembahnya?" ucap Nabi Ibrahim. Setelah itu ayahnya pun mengatakan, "Ya, karena ayahlah pembuat patung-patung tersebut," ucap ayahnya. Nabi Ibrahim pun tidak terima dengan ucapan tersebut. Saat pesta menjelang dan Raja Namrud pun pergi untuk menjalankan laksana pesta itu. Setelah sudah sampai di sana, Nabi Ibrahim pun berpikir bahwa ia akan menghancurkan seluruh berhala-berhala yang mereka sembah. Ia mengambil kampak miliknya. Setelah itu dia membunuh semua patung-patung tersebut, mulai dari yang kecil, sedang, hingga yang lumayan besar, hingga ia menyisakan satu yang paling besar, di mana ia mencantapkan kampak tersebut di bagian lehernya. Lalu Raja Namrud pun dan pengikutnya kembali pulang ke sebuah patung-patung itu. Setelah kembali, ia terkejut. Mengapa patung-patungku hancur begitu saja? Ia teringat bahwa di situ ialah tinggal Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia memanggil, "Panggillah Nabi Ibrahim ke kerajaanku," ucap Raja Namrud. Setelah itu ia bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, "Hai Ibrahim, mengapa kau hancurkan berhala-berhalaku?" Lalu Ibrahim menggelengkan kepalanya, "Bukan aku yang menghancurkan, tanyalah kepada patung berhala yang paling besar itu, karena ialah yang selamat di medan pertempuran itu," ucap Nabi Ibrahim. Lalu Raja Namrud berkata, "Kau jangan membodohi aku," katanya. Dia bilang seperti itu. Setelah ia mengatakan itu, mana bisa patung berbicara, mana bisa patung memiliki nyawa, dan mana bisa ia menolong patung-patung tersebut. Lalu Ibrahim mengatakan,
Lantas kau tahu, lantas siapa yang bodoh, wahai Namrud? Ucap Nabi Ibrahim. Kau sudah tahu dia tidak bisa berbicara, kau sudah tahu dia tidak bisa mendengar, kau sudah tahu dia tidak punya nyawa, dan kau tahu dia tidak bisa melindungi patung-patung tersebut. Mengapa kau sembah ia? Ucap Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Raja Namrud pun terdiam tanpa berkata-kata. Setelah itu Nabi Ibrahim pun melanjutkan ucapannya. Sesungguhnya seseorang yang telah diciptakan ke dunia dan seisi alam ini adalah penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kau sembah ia? Ucap Nabi Ibrahim. Setelah itu Raja Namrud pun marah. Ia mengatakan, ikat dia. Setelah ia mengatakan ikat dia, ia pun bertanya kepada sang penasehatnya, wahai penasehatku, apa yang layak kita buat dia sebagai hukuman? Ucap Raja Namrud. Setelah itu sang penasehat pun berkata, bakar, bakar, bakar. Lalu prajurit-prajuritnya menyediakan api yang begitu besar. Setelah menyediakan api yang begitu besar, Nabi Ibrahim pun diikat di sebuah ketapel dan dilemparkan ke dalam api yang begitu membara. Tapi alhasil mereka kira Nabi Ibrahim hangus terbakar dan sudah tidak bernyawa lagi. Namun ternyata perkiraan mereka salah. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak tergeser sedikit pun, tidak terkena luka sedikit pun, hingga Nabi Ibrahim masih segar bugar saat api itu padam. Itulah mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia tidak mempan dibakar. Setelah itu para pengikut Raja Namrud berkata, ia ingin sekali mengikuti